Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum yang ketiga ini, kita akan membahas modul bab 2, yaitu penyelesaian persamaan non-linear metode biseksi atau bisection. Tujuannya bisa dibaca sendiri. Terus dasar teorinya. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Tapi kalau misalnya di metode biseksi ini, range-nya itu jadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini nanti dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar nanti dibuang. Terus hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaannya. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah yaitu A atau batas atas yaitu B. Kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus X sama dengan A tambah B bagi 2. Jadi ini ada ilustrasi grafik persamaan non-linear di mana kita ketahui kalau misalnya akar persamaan sebagai penyelesaian atau akar sesungguhnya yang akan dicari itu yang ini atau yang tepat berada di garis. Kemudian batas bawahnya itu yang ini 0 dan batas atasnya itu yang ini 4. Jadi kita cari nilai tengahnya. X sama dengan A tambah B bagi 2. 0 tambah 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Jadi dapat X. Yang pertama itu atau X1 itu 2. Nah, tadi dibilang di sini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Jadi bagian yang mengandung akar itu kan yang ini. Jadi ini yang dipilih. Sedangkan yang ini dibuang. Terus ulangi langkah hingga diperoleh akar persamaannya. Jadi dari bagian yang dipilih ini dicari lagi nilai tengahnya. Pilih buang lagi, ini pilih, ini dibuang. Terus dicari lagi nilai tengahnya dari bagian yang udah dipilih. Dapat nilai X3-nya 2,5. Ini dibuang, yang ini dipilih. Kemudian cari lagi nilai tengahnya. Jadi udah dapat, ini nanti dibuang, ini dapat akar persamaannya karena ini yang dipilih. Ini akar persamaannya di sini ya. Nah, dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar tadi. Terus secara matematik suatu range terdapat angka persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan dengan FA kali FB kurang dari 0. Nah, tadi kan itu tadi ada grafik ya. Jadi kita bisa lihat di mana akarnya itu berada, terus tinggal dibagi-bagi aja. Sedangkan kalau misalnya secara matematik kita kan nggak dapat lihat ya grafiknya. Jadi untuk tentuin akar di mana akar persamaan itu ada, kita pakai FA kali FB kurang dari 0. Kemudian, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang punya akar. Nah, jadi kan tadi udah dipilih-pilih ya, jadi ini buang, ini dipilih. Jadi tentunya batas bawahnya yang tadi 0 berubah jadi 2. Kemudian pada bagian yang ini batas atasnya tadi 4. Terus udah ditentuin nilai X2-nya itu 3. Jadi nanti si 4 ini atau batas atasnya berubah jadi 3. Nah, gimana sih maksudnya? Kita lihat aja algoritma metodenya. Pakai contohnya juga ya, langsung. Nah, yang pertama itu definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Jadi, definisikan nih fx-nya itu x pangkat 3 tambah 3x kurang 5. Terus yang kedua tentukan nilai a dan b. Batas bawah atau a-nya itu 1, batas atas atau b-nya itu 2. Terus tentukan toleransi e dan iterasi maksimum n. Jadi toleransi r-nya itu 0,01, iterasi maksimum atau n-nya itu 10. Nah, kemudian jika ini hitung FA dan FB. Nah, iterasi 1, nilainya 1. A-nya 1, B-nya 2. Terus FA-nya tadi kan X pangkat 3 ditambah 3 kali X, berarti 3A kurang 5. Nah, dapat minus 1. Untuk FB-nya dapat 9 dari B2. Nah, kemudian udah dapat nilai FA dan FB-nya. Jika FA kali FB kurang dari
E lebih besar dari 0, maka proses diberhentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, dilanjutkan. Nah, kita cek. FA kali FB minus kali plus berarti minus 9. Lebih besar dari 0? Enggak kan? Lebih kecil, berarti false. Nah, kalau misalkan dia tadi itu true, dihentikan karena tidak ada akar. Nah, bila false, dilanjutkan. Jadi, selanjutnya itu hitung XR A tambah B bagi 2. Rumusnya itu A tambah B bagi 2. A tambah B bagi 2. Dapat nilainya bagi 2. 1,5. Terus, selanjutnya hitung FXR. Berarti, ini pangkat 3. Kemudian tambah 3 kali 1,5 kemudian kurang 5. Dapat FXR-nya itu 2,875. Nah, kemudian tahap selanjutnya, bila FXR dikali FA lebih kecil dari 0, maka B sama dengan XR dan FB sama dengan FXR. Bila tidak, A sama dengan XR dan FA sama dengan FXR. Jadi, kita cek FXR dikali FA itu lebih kecil nggak dari 0. Plus kali minus sama dengan minus kan, berarti iya dia lebih kecil dari 0, berarti true. Kalau misalkan true tadi itu misalkan ya, berarti B sama dengan XR dan FB sama dengan FXR. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti di iterasi yang kedua, nilai dari si B itu yang tadinya 2 berubah jadi si XR, jadi 1,5. Nah, terus nilai si FB yang tadinya itu 9 berubah jadi nilai si FXR 2,875. Nah, terus tahap selanjutnya, jika nilai mutlak dari B kurang A lebih kecil dari E atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum atau N, maka proses dihentikan dan didapatkan akar XR. Dan bila tidak, ulangi langkah 6. Nah, jadi kita lihat 2 dikurang 1, 1. Nah, misalnya 1 kurang dari 0,01 enggak, berarti false. Terus iterasi lebih besar dari N enggak? 1 lebih besar dari 10? Enggak kan? False. Berarti false or false. False atau false, nilainya false. Terus yang ini tetap 1. Yang ini tetap. Terus yang ini tetap false karena minus masih. Terus nilai si FXR-nya itu udah 1,25 FXR-nya nih. Nah, kemudian kita lihat lagi FXR dikali FA itu lebih kecil nggak dari 0? Ini kali ini true kan? Terus lihat lagi yang ini masih false or false, jadi false. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan ini true ya, jadi B-nya itu berubah jadi XR, berarti 1,25. Kemudian si FB-nya berubah juga jadi FXR, sedangkan yang ini tetap, yang ini tetap. Ini masih false, ini. Terus yang ini minus kali minus plus, berarti ini false. Kemudian ini masih false. Tersimpan. Tadi kan kalau misalkan ini false, bila tidak A sama dengan XR dan FA sama dengan XR, berarti sekarang si A-nya berubah jadi nilai si XR, jadi 1,25. Sedangkan yang ini 1,125 ya. Sedangkan yang ini tetap. Terus yang ini FA ini masih minus. Terus yang ini udah berubah. Terus yang ini FXR dikali FA lebih kecil dari 0, plus kali minus sama minus, berarti true. Yang ini false, masih false. Terus si yang kelima ini kan true ya tadi, berarti sekarang yang berubah nilai si B. Nilai si B jadi nilai si XR 1875.
yang ini tetap. Ini masih minus, jadi false. Yang ini tarik aja. Terus yang fxr dikali fa plus kali minus berarti true. Yang ini 1,1875 dikurang 1,125, nilai utangnya itu masih lebih besar dari E, jadi false. Iterasinya juga masih lebih kecil dari N, jadi false. Terus iterasi ke-6 lanjut. Ini kan tadi true, berarti kalau true yang berubah nilai si B. Nilai si B jadi 1,15625 dari nilai XR. Terus yang ini masih minus, ini kali ini. Terus yang ini XR-nya sama FXR-nya. Terus FXR dikali FA, minus kali minus, plus, berarti false. Karena lebih besar dari 0 seharusnya. Kemudian yang ini masih lebih kecil. Terus yang iterasi ke-7 selanjutnya, tadi FXR kali FA-nya itu nilainya false. Berarti kalau misalkan false, yang berubah itu nilai si A. Berarti si A-nya udah jadi nilai XR 140625. Nah, kemudian B-nya tetap. Ini kali ini masih false. Kemudian XR dan FXR-nya. Terus ini FXR kali FA-nya minus kali minus plus, berarti false. Kemudian yang ini masih false karena masih lebih besar E-nya, si iterasinya masih lebih kecil. Terus tadi kan ini false, berarti nilai si A-nya yang berubah. Jadi 1,148475. Sedangkan nilai B-nya tetap. Kemudian nilai FB-nya, nah ini masih false. Kemudian XR-nya, kemudian FXR dan FA-nya minus kali minus plus, berarti false. Minus kali minus. Oke. Dah, terus si BA-nya coba ya. B dikurang A. Nilainya itu udah 0,0078125. Berarti si E-nya itu tadi 0,01. Udah lebih kecil kan? Berarti si B kurang A nilai mutlak B kurang A itu udah lebih kecil dari E. Berarti true. Terus iterasi itu 8 lebih besar nggak dari N? Masih false. Berarti kalau true or false itu nilainya true. Nah, tadi dibilang kalau misalkan yang ini, jika nilai mutlak B kurang A lebih kecil dari E atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan. Nah, ini kan nilainya udah true, berarti prosesnya udah bisa dihentikan dan didapatkan akar XR. Nah, berarti XR-nya udah didapatkan berapa? 1,1523438 gitulah. Nah, jadi iterasi maksimum kan tadi 10 ya. Jadi nggak usah dihitung lagi. Terus si XR-nya udah dapat karena nilai ininya udah true gitu. Jadi dari si metode biseksi ini nilai A dan B-nya itu berubah-ubah sesuai dengan true false dari si FXR kali FA. Jadi nanti A-nya bisa dapat berubah jadi XR kalau misalnya nilai FXR kali FA-nya itu false, dan nilai B dapat berubah jadi XR kalau misalkan nilai si FXR kali FA kurang dari 0 itu true gitu. Mungkin demikian saja penjelasan untuk metode biseksi dari kakak. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti untuk flowchartnya kalau misalnya nggak ngerti dapat ditanyakan di pertemuan nanti. Kalau misalnya ada yang ngerti juga tentang tahapan dari
metode biseksi ini juga dapat ditanyakan. Lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.